turap untuk penyangga banjir. Dikarenakan karena jalan tol itu ini sedikit menanjak ya Bu ya, jadi antisipasi air numpuk di sana. Itu aja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW 02 saya juga nggak ngeliat tuh. 04 ada ya. Nggak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami haturkan kepada tim monitoring Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Kepala Desa Jayanti Ibu Misri Rahayu beserta jajaran. Yang kami hormati Kasih Pemerintahan Kecamatan Jayanti Bapak Kurnia SEMSI. Yang kami hormati Sekretaris Desa Jayanti Bapak Iman Gerhana. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Jayanti Bapak R. Sumantri SPD. Yang kami hormati Pendamping Kecamatan Jayanti Bapak Abdul Muiz, serta yang kami hormati Ketua RT RW se-Desa Jayanti. Kegiatan musyawarah pembahasan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan DU RKP Desa tahun 2025 bertempat di Aula Desa Jayanti pada hari Kamis 31 Agustus 2023 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara yaitu sambutan sekaligus pembukaan musyawarah pembahasan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan DU RKP Desa tahun 2025 kepada Ibu Misri Rahayu. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati tim monitoring dari Kecamatan Jayanti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat karena terlalu banyak. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, dan yang saya hormati Pasekdes Desa Jayanti, dan yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW se-Desa Jayanti, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, PKK, dan tokoh agama yang alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuazahah dalam acara pembahasan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan DU RKP Desa tahun 2025 nanti. Puji syukur, salawat besar salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak RT, Bapak RW, dan ibu-ibu kader yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini Desa Jayanti melaksanakan kegiatan lagi, di mana kegiatan ini sudah terangkum dari bawah, sudah terangkum dari Musjus kemarin yang tim rancangan 9 itu turun ke setiap RT, setiap jaro, di mana
kemarin itu hanya menampung usulan-usulan yang nanti akan kita rancangkan di tahun 2024 nanti. Bukan kemarin itu kita turun ke bawah itu bukan untuk melaksanakan kegiatan di tahun ini, bukan di tahun ini, tapi nanti tahun 2024. Jadi jangan salah kaprah untuk Bapak RT, Bapak RW ini, dimana kemarin itu kita usulkan kegiatan-kegiatan yang istilahnya itu mendesak ataupun urgen, yang itu kita fasilitasi di setiap RT-nya masing-masing. Saya mengambil kebijakan di mana bukan dari tim sebelah saja yang akan turun, tapi di mana nanti saya yang akan turun langsung melihat kondisi yang sekarang Desa Jayanti membutuhkan bangunan-bangunan itu. Dan saya kira selama 4 tahun saya menjabat jadi kepala desa, alhamdulillah untuk pembangunan baik bedah rumah, baik pembangunan infrastruktur jalan itu hampir 75% sudah saya realisasikan ke bawah. Dan alhamdulillah tahun ini pun bedah rumah Desa Jayanti 15 titik yang akan kita laksanakan nanti di bulan Oktober. Jadi untuk Bapak RT, Bapak RW, ayo orang bareng-bareng kumpul, kompromi, musyawarah, di mana nanti yang apa yang kita butuhkan di saat 2024 nanti itu yang akan kita realisasikan, bukan berdasarkan saya pribadi, tapi melainkan dari musdus, usulan-usulan masyarakat, usulan-usulan RT, di mana nanti itu akan saya bawa, akan saya kawal nanti di Musrembang di September ya, kalau nggak salah ya Musrembang ya, Musrembang desa itu nanti akan ada di September. Jadi rancangan ini, paparan ini yang akan dibuka nanti usulan-usulan dari perwakilan-perwakilan RT RW yang akan dipaparkan, diberitahukan kepada tim monitoring dari Kecamatan Jayanti. Inilah usulan-usulan Desa Jayanti. Jadi pada tanggal 31 Agustus pembahasan rancangan RKP Desa 2024 dan DU RKP Desa 2025 saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya adalah penyampaian dan pemaparan RKPDes tahun 2024 serta rencana pembangunan tahun 2025 oleh Ketua Tim Penyusun RKPDes kepada Bapak Iman Gerhana. Waktu dan tempat disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati tim monitoring dari Kecamatan Jayanti, sebagai ketua tim Bapak Cecep selaku Kasih Pemerintahan dan beserta jajaran. Terima kasih telah hadir di Desa Jayanti. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa, Ibu Mesir Rahayu beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran. Dan yang saya hormati para Ketua RT, Ketua RW, dan para kader yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam rangka pembahasan Musdes tentang RKPDes tahun 2024 dan DU RKP tahun 2025.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bermuhajah bersama dalam rangka Rembuk Desa untuk membahas rencana pembangunan di tahun 2024 nanti dan rencana di tahun 2025 nanti. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan persahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum saya membacakan susunan atau list kegiatan perencanaan di tahun 2024 nanti, izinkan saya sedikit memberikan ulasan bagaimana rancangan RKPDes tahun 2024 ini dan DU RKPDes 2025 dapat tersusun oleh kami selaku pemerintah desa dan BPD dan tim 11. Kebetulan saya dipercaya oleh Ibu Kepala Desa melalui rapat penetapan tim 11 untuk dapat menyusun rencana pembangunan di tahun 2024 dan 2025 nanti. Baik, dalam rangkaian penyusunan RKP kami selaku tim 11 selalu berkoordinasi dengan para RT, perwakilan daripada masyarakat. Selain kami pun meninjau ke bawah terkait dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak atau yang sangat prioritas di bawah, kami juga difasilitasi oleh kepala desa. Kami melaksanakan musyawarah dusun atau musdus. Ya, seharusnya tidak musyawarah dusun itu dilaksanakan ketika akan menyusun RPJMD, tetapi ini kami lakukan karena apa? Karena RPJMD banyak yang telah terbangun atau beberapa kegiatan yang sudah didanai oleh baik desa maupun OPD lain. Jadi kami kemarin melakukan musdus menginventarisir kembali usulan-usulan masyarakat yang sangat dibutuhkan, dan mungkin di tahun yang akan datang kita akan coba anggarkan dan akan realisasikan beberapa atau sebagian, karena mengingat anggaran desa terbatas yang mungkin kami mencari atau menghadirkan di sini dua usulan di setiap RT itu, dua yang prioritas. Satu, pembangunan fisik, dan yang kedua pemberdayaan. Di setiap RT kami munculkan di sini usulannya. Tapi dalam satu RT misalkan mengusulkan 7 sampai dengan 10 kegiatan yang akan didanai, jangan putus asa. Judul-judul itu mungkin nanti kita akan usulkan kepada OPD lain. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat besar penganggarannya dan kewenangannya pun mungkin dengan OPD lain akan kami usulkan juga. Jadi mungkin sedikit itu paparan terkait dengan hasil daripada usulan yang akan saya bacakan pada siang hari ini. Baik, yang pertama untuk rencana desa Jayanti tahun 2024 nanti, seperti biasa penghasilan tetap. Yang pertama bidang pemerintahan desa, penghasilan tetap itu mau tidak mau harus ada ya, yaitu untuk penghasilan dan tunjangan kepala desa selama 1 tahun
sebesar 72 juta rupiah. Sumber anggaran ADD. Selanjutnya penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 10 orang dan 12 bulan sebesar 399.600.000. Sumber dananya dari ADD. Selanjutnya penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, karena ini bagian daripada SDGs desa dan IDM ya, untuk peningkatan pelayanan. Kami juga menganggarkan selama 12 bulan sebesar 7.10.256 rupiah. Selanjutnya operasional pemerintah desa, operasional melalui ADD, operasional pemerintah desa melalui DDS atau dana pusat yang dialokasikan 3% kalau nggak salah. Kami juga menganggarkan. Selanjutnya operasional BPD, tunjangan BPD, operasional RT RW masih ada tetap, peningkatan gedung prasarana kantor desa yang tahun ini sudah kita anggarkan, mungkin nanti realisasinya di bulan Oktober atau November. Selanjutnya untuk penyusunan pemutakhiran profil desa yang kemarin pendamping desa juga mendorong kami untuk selalu menganggaran tentang bagaimana kita memperbaiki selalu dalam setiap tahun tentang profil desa, karena itu langsung input ke kementerian. Jadi untuk outputnya nanti IDM kita itu bisa terlihat apa sih yang menjadi kekurangan Desa Jayanti dapat terpantau di output daripada IDM tersebut. Selanjutnya penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau APB desa reguler yang nanti akan kita laksanakan setiap tahun. Nah, proses RKP nanti kita akan menuju proses APB desa. Nah, itu setiap tahun untuk rapat-rapatnya kita akan anggarkan. Masih bidang pemerintahan desa, penyelenggaraan musyawarah desa lainnya Musdus ya, seperti yang sekarang ini kita lakukan, Musdes dan Rebuk Desa non reguler. Nomor 13, penyusunan dokumen perencanaan desa, RPJM desa dan RKP desa yang sekarang kita laksanakan. Tahun depan kita akan menganggarkan juga. Selanjutnya penyusunan dokumen keuangan desa, APBD desa dan APBD perubahan. Selanjutnya pengelolaan administrasi, inventarisasi, penilaian aset desa. Nah, aset desa selain daripada operator aset desa, kita juga menganggarkan tentang pencatatan dan menginventarisir aset-aset desa di Desa Jayanti. Dan selanjutnya penyusunan laporan kepala desa LPPD desa, informasi kepada masyarakat ya. Setiap awal tahun mungkin kita sering melihat banner di kantor Desa Jayanti yang sangat besar. Itu bagian daripada LPPD desa yang harus kita anggarkan. Dan masuk ke bidang pembangunan desa, penyelenggaraan posyandu, pembangunan spal Kampung Bomborongan RT 1 dengan volume 0,4 meter kali 0,2 meter dengan panjang 40 meter. Di situ yang menikmati pembangunan ini kurang lebih 150 orang dengan nilai 22.196.000 rupiah. Sumber anggaran DDS.
Selanjutnya peningkatan jalan Kampung Jayanti Timur RT 4 RW 2, total panjangnya 164 meter kali 1,2 meter. Dengan memakan biaya Rp60.083.000. Selanjutnya peningkatan jalan Tauhid Kampung Wardoyong RT 0402, 90 meter kali 1,2 meter dengan anggaran Rp32.972.400. Selanjutnya peningkatan jalan Hotpik Kampung Pabuaran RT 7 dengan panjang 109 meter kali 1,5 meter dengan anggaran Rp55.490.000. Selanjutnya pembangunan tembok penahan tanah atau TPT Kampung Jayanti Timur RT 6 RW 3 dengan volume 1 meter kali 0,3 meter kali 100 cm atau 1 meter dengan anggaran Rp55.490.000. Selanjutnya pembangunan SPAL Kampung Pabuaran RT 07 RW 03 dengan volume 0,2 meter kali 0,4 meter kali 73 meter panjangnya dengan anggaran Rp40.507.700. Selanjutnya peningkatan jalan Hotpik Kampung Gandasari RT 8 RW 4, 100 meter kali 2 meter dengan anggaran Rp30.530. Selanjutnya pembangunan MCK Kampung Gandasari RT 9 RW 4 dengan luasan 5 meter kali 3 meter dengan anggaran Rp54.900.000. Selanjutnya pembangunan SPAL Kampung Gandasari RT 10 RW 4 dengan volume 0,2 meter kali 0,4 meter kali 100 meter dengan anggaran Rp55.490.000. Masih dengan bidang pembangunan desa, pembangunan SPAL Kampung Pasiriap RT 11 dengan volume 0,2 meter kali 0,4 meter dengan panjang 65 meter. Total biaya yang akan dianggarkan Rp36.068.500. Selanjutnya pengadaan SAB Kampung Muhara RT 12 RW 05 dengan volume 3 meter kali 2 meter. Total anggaran Rp14.900.000. Selanjutnya pembangunan SPAL Kampung Benda RT 14 RW 6 dengan panjang 50 meter kali 2 meter. Pembangunan MCK Kampung Rengkot RT 15 RW 7 dengan volume 5 meter kali 3 meter dengan anggaran Rp54.900.000. Selanjutnya masih di bidang pembangunan bak sampah Kampung Rengkot RT 16 RW 7 sebanyak 2 unit dengan anggaran Rp20 juta. Selanjutnya dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah atau GAKIN atau RTLH
kita akan masih menganggarkan di Kampung Garahium RT 17 RW 8 sebesar 25 juta rupiah. Sama dengan masih rehab rumah di Kampung Pabuaran RT 21 dengan nilai anggaran 25 juta rupiah. Dan satu lagi di Kampung Garahium bedah rumah RT 17 sebesar 25 juta rupiah. Dan selanjutnya pembangunan SPAL Kampung Garahium RT 18 sepanjang volumenya 164 meter kali 2 meter dengan total anggaran 91.3.600 rupiah. Selanjutnya pembangunan jalan paving block Kampung Muhara RT 19 dengan anggaran 26.850.000 rupiah. Dan selanjutnya PJU masih ada di kita. Selain kita mengusulkan ke OPD lain, kita juga di sini merencanakan tentang pembangunan PJU, yaitu yang mengusulkan di Kampung Pabuaran RT 21 5 titik sebesar 37.500. Selanjutnya tong sampah Jayanti Residen RT 23 RW 9 dengan anggaran 5 juta. Selanjutnya pemeliharaan sarana prasarana posyandu masih residen RT 24 RW 9 sebesar 15 juta rupiah. Dan selanjutnya pembangunan jalan paving block menuju TPA Jayanti Residen sebesar 26.850.000 rupiah. Kita meningkat ke bidang pembinaan kemasyarakatan. Dalam perencanaan ada di sini masuk usulan yaitu dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi. Dalam IDM Desa Jayanti ada beberapa kemarin yang minus, yang muncul outputnya yaitu tentang pendidikan. Jadi kami di sini mencoba menginventarisir, selain daripada Ibu Kades kemarin juga sudah bergerak tidak melalui dana desa, tetapi beliau membuat kegiatan paket A, paket B, dan paket C. Nah, di tahun besok kita akan coba anggarkan di sini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Jayanti tentang pendidikan. Kadang masyarakat kita berpotensi karena terbentur dengan ijazah, jadi terbatasi. Jadi kami di sini hadir sebagai pemerintah Desa Jayanti akan memfasilitasi hal tersebut. Jadi tahun besok kita akan menganggarkan untuk paket C ya, untuk paket C 10 orang sebesar 30 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk mendukung program pemerintah tentang bagaimana penanggulangan permasalahan stunting, Desa Jayanti juga menganggarkan penyelenggaraan posyandu PMT, pemberian makan tambahan bagi ibu hamil dan lansia. Masyarakatan yang pertama keagamaan, RI, rakyat agama dan lain-lain. Lanjut ke masih bidang pembinaan. Yang ketiga, pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa untuk tingkat kecamatan atau kabupaten. Selanjutnya, penyelenggaraan festival lomba kepemudaan dan olahraga di tingkat desa dan pengiriman kontingen atau grup kesenian dan kebudayaan
untuk wakil desa di tingkat kecamatan atau kabupaten. Kemudian insya Allah kita juga menganggarkan pelatihan atau pembinaan bagi lembaga kemasyarakatan, pembinaan LKMD, pembinaan LPM atau LPMD. Kemudian pembinaan kader PKK. Selanjutnya untuk bidang pemberdayaan masyarakat, karena isunya tanaman pangan di 2024, kami menganggarkan untuk kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan. Di dalamnya ada alat produksi, pengelolaan, dan penggilingan. Kemudian peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa. Kemudian pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan bagi perempuan. Kemudian judul selanjutnya adalah pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi. Karena hasil daripada kegiatan lomba pangan yang diselenggarakan oleh Bukades, kita sudah memiliki nama-nama kelompok usaha UMKM. Dan untuk bidang 5, apakah masih ada kegiatan BLT? Ya. Demikian RKPDes tahun anggaran 2024 kami sampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya tanggapan resmi Ketua BPD kepada Bapak R. Sumantri, waktu dan tempat disilakan. Baik, izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para tim monitoring dari Kecamatan Jayanti, dari berbagai kasih yang dipimpin oleh Bapak Cecep, dan mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa selaku pemerintah Desa Jayanti, yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam segala melaksanakan aktivitasnya, mengemban tugas amanah dari masyarakat Desa Jayanti atau pemerintah Desa Jayanti, dan mudah-mudahan serta senantiasa dijadikan pemimpin yang amanah. Juga tidak lupa Bapak Sekretaris Desa beserta para perangkatnya, rekan-rekan BPD, rekan-rekan para lembaga desa, ketua RT dan RW, para jaro, kemudian ibu-ibu kader, tim penggerak PKK, juga tidak lupa tokoh masyarakat, barangkali tokoh media yang hadir pada kesempatan ini yang sama-sama saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Alhamdulillah pada sore hari atau siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah
dalam rangka silaturahmi kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa dalam hal rancangan kegiatan pembangunan desa untuk tahun 2024 mendatang. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan, terlimpahkan, dan selalu kita ucapkan setiap saat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya atau pengikutnya. Hadirin sidang rapat yang saya hormati atau yang berbahagia, pertama kami aturkan ribuan terima kasih kepada semua stakeholder, semua jajaran, semua pimpinan, baik itu kepala desa sampai ke bawah RT dan RW, yang telah berbagi baku membantu terlaksananya kegiatan pembangunan desa di dalam satu mata anggaran atau di dalam satu anggaran setiap setahun sekali. Dan beberapa bulan yang lalu kami juga telah melaksanakan beberapa kali musyawarah dan alhamdulillah dilanjutkan musyawarah musdus di tingkat kejarwan untuk menampung, untuk merekap segala macam aspirasi kebutuhan masyarakat kita, baik itu mengenai bidang pembangunan fisik maupun non fisik, yang mana yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Sekretaris Desa dan Bapak Cipo. Siogianya kita bisa menanggapi, bisa memahami hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah masyarakat yang bisa dibantu dan bisa direalisasikan dengan menggunakan APBD atau ADD. Baik itu nanti pelaksananya atau realisasinya bisa di-cover oleh desa maupun bisa di-cover oleh non ADD, atau dalam hal ini mungkin sebagaimana layaknya setiap kali ada yang namanya apa itu kalau di kecamatan apa Pak? Bukan, maksudnya realisasi yang ya pagu kecamatan, atau yang bisa direalisasikan langsung dari APBD Kabupaten Tangerang tentunya. Nah, dalam hal ini semua yang tercover atau yang terrealisasi di desa kita bukan hanya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa saja, tetapi asal muasalnya adalah dari usulan masyarakat. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya para RT dan RW, agar senantiasa sigap dan meneliti seluruh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan di RT atau RW wilayahnya masing-masing. Jadi ketika memang ada ketimpangan atau ada ketidaksesuaian ketika ada realisasi, kok di RT 2 tidak ada kegiatan, kok di RT 10 nggak ada kegiatan. Nah, ini harus mereview kembali apa yang ibu bapak RT usulkan, urgensinya apa, prioritasnya apa. Kalau sampai seketika ada realisasi ternyata memang di RT tersebut urgent, itu perlu dicatat ya, karena dari tim 11 juga sebagai manusia biasa terkadang memang mungkin hilang yang tadinya sudah tercover
kemudian ketika diangkat ke tingkat kecamatan atau ke tingkat tahapan berikutnya ini suka melenceng. Nah itu nanti direview dari mana kesalahannya gitu. Namun saya dengar tadi, saya amati, jangan cemburu sosial juga mungkin kalau kata Pak Sekdes tadi ya. Ketika memang di suatu wilayah pembangunannya berlipat ganda, ada spal, ada SAB dalam satu RT, mungkin ada bedah rumah, itu mungkin dilihat dari urgensinya atau prioritasnya. Nah dalam hal ini kami sering menekankan jangan sampai ada ketimpangan-ketimpangan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kalaupun memang di satu wilayah ke RT-an sudah tidak ada lagi kebutuhan khususnya infrastruktur misalnya, yang mungkin bisa dialihkan kepada kegiatan atau program lain, atau bisa ke pembinaan atau apa itu UMKM atau apa saja, silakan nanti dilihat urgensinya atau kebutuhannya. Sebagaimana layaknya atau biasanya pemerintahan desa di dalam mengelola keuangan desa dibagi dari berbagai macam pos atau kegiatan. Ada mungkin belanja barang dan jasa, ada kegiatan pembangunan yang bentuk sifatnya infrastruktur, ada pembangunan mental spiritual sifatnya pembinaan, ada juga yang namanya bidang pembinaan kemasyarakatan seperti pelatihan-pelatihan mungkin peningkatan mutu kinerja kepala desa, peningkatan mutu kinerja aparatur desa, lembaga-lembaga desa, LPM, BPD, Karang Taruna mungkin atau MUI diparipurnakan, belum didilkan. Ya artinya di dalam nanti tahapan-tahapan penyusunan ini tidak menutup kemungkinan masih ada yang perlu digesek-gesek, tapi jangan saling menggesek. Mohon maaf nih Pak RT nih, karena memang berjuang membela masyarakatnya, tapi jangan gontok-gontokan maksudnya dalam hal ini. Wih, coba di RT aja lah ya, penting amat ya. Nah, ketika untuk realisasi 2024 ya, itu perlu, silahkan nanti ada ruang tanya jawab ya, ada ruang ngobrol lah, ngobrol, bertukar pendapat, bertukar pikiran. Tapi jangan sampai ada satu RT karena usulannya bertumpuk-tumpuk akhirnya pengen direalisasikan semua, ya nggak begitu juga ya. Bukan berarti ketika tahun kemarin diusulkan untuk realisasi tahun ini harus tercover semua. Nah itu kembali kepada urgensi atau prioritas itu. Saya kira kami sebagai lembaga musyawarah desa tentunya menanggapi hal-hal apa yang telah dipaparkan oleh tim 11 dalam hal ini kebetulan yang diketuai oleh Bapak Sekdes sendiri, yang alhamdulillah pada bulan yang lalu telah disepakati dan disetujui, yang tertuang dalam berita acara pembentukan tim penyusun RKPDes untuk tahun 2024 mendatang. Kami berharap tentunya kepada seluruh masyarakat atau lapisan masyarakat yang dalam hal ini dikawal atau diketuai oleh RT dan RW, ketika realisasi kegiatan mohon diikuti secara seksama. Kami sebagai lembaga musyawarah dan sekaligus lembaga kontrol terhadap kegiatan-kegiatan semua yang ada di desa ini, tentu saja ada keterbatasan, ada kekurangan. Ya sebaiknya kami berikut para RT RW mengkawal, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah direalisasikan, baik itu kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik, agar tidak ada kesan
bahwa kegiatan ini semata-mata hanya dilaksanakan oleh Ibu Kepala Desa. Jadi kalau kita tahu, kita tidak akan sudon. Nah, adapun pelaksanaannya, perencanaannya dari awal, ini alhamdulillah sudah kita ikuti dari tahap ke tahap. Musrenbang, Musdus, ya, Musdes, ini sudah transparan. Nah, kalau ketika misalnya ada ketimpangan-ketimpangan di bawah, ketika ada realisasi, silahkan dimusyawarahkan dengan secara baik. Laporkan kepada kita sebagai lembaga musyawarah desa, sebagai penampung aspirasi masyarakat. Jangan sampai, mohon maaf, ketika ada keganjilan ketika realisasi, ini ribut-ribut di bawah. Bisa dimusyawarahkan, kita musyawarah secara baik-baik. Itu saja sementara yang bisa kami tanggapi. Adapun nanti secara rinciannya baru saja disampaikan kepada kami belum begitu detail membaca. Secara global sudah bisa kita pahami secara bersama bahwa rencana kegiatan pembangunan desa untuk tahun anggaran 2024 itu sudah dipaparkan tadi oleh ketua penyusun atau ketua tim penyusun atau ketua atau yang disebut tim 11 beserta rekan-rekan. Itu saja sementara tanggapan dari kami selaku lembaga musyawarah desa. Hal-hal lain Ibu Bapak silakan terbuka untuk tanya jawab. Yang mau bertanya silakan dengan catatan, yaitu bahasanya tentang RKPDes, bukan di luar RKPDes. Silakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara selanjutnya yaitu sesi diskusi dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya silahkan sebutkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan yang diajukan secara jelas, padat, dan singkat. Baiklah, langsung saja kita masuk pada sesi diskusi. Saya persilahkan kepada peserta. Saya dari RT 13 Pak, mau menanyakan, kami kemarin mengajukan, semalam ya, mengajukan untuk anggaran 2004. Apakah karena sangat mendesak kebutuhannya, bisa nggak diajukan secepat mungkin? Hari ini atau besok? Gitu aja. Secepat mungkin. Gitu. Contoh air. Pakai benda lagi RT. Oh, itu aja cukup Pak. Tabung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari, RW 007, Kampung Renggon. Saya mau usulkan yang kemarin itu Pak Sekdes sangat membutuhkan, yaitu kayak MCK atau SAB di wilayah kami itu di RT 16 itu masyarakat sangat membutuhkan. Saya tinjau atau dari malam, kasihan ada yang hamil larinya ke musola jam 2, jam 3, sedangkan itu lagi hamil. Kedua, yang tadi bak sampah alhamdulillah sudah ada, cuma MCK yang belum. Terus juga ada saluran yang kurang, inilah ada kurang lebih 350 meter, yaitu sepal, kalau bisa yudit untuk itu biar aliran air lancar. Segitu aja. Untuk yang lainnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiansyah, Ketua RW dari 009 jadi residen. Mengenai usulan, saya mengingatkan kembali sehubungan bulan-bulan ini sudah masuk musim panas. Kan kedepannya kita tidak tahu nih, maaf nih suara saya agak habis karena malam pesta kemerdekaan alhamdulillah berjalan lancar ya.
ini saya mengusulkan paling tidak di setiap kejaruan nantinya ini diadakan semprot fogging, Pak, alat semprot fogging. Kalau memang tidak ada di KRW-an, paling tidak di tiap-tiap kejaruan ada untuk inventaris semprot fogging untuk meminimalisir penyakit DBD. Untuk anggaran dananya mungkin nanti bisa diskusikan dari penyusun RKPDes ya. Itu hanya usulan dari saya. Kalau memang tidak terrealisasi untuk setiap RW-nya, tolong direalisasikan di setiap kejaruannya. Misalkan masing-masing itu kejaruan ada 2 unit alat semprot fogging. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 020 mau mengajukan jalan alternatif yang di Jalan Beaspa itu, Pak. Kan jalan lonjongannya itu rusak. Terus pada jalan mobil itu jalan ke situ. Jalan umum. Yang mau ke Beaspa itu, Pak, tahu nggak? Ya udah itu aja jalan. Onblok ya? Pak, ada onblok tapi udah rusak. Kan masuk tadi disebut. Ya udah, silakan gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu terbuka ya, jangan malu kalau rapat itu yang ngomong kasarnya, Pak, di forum rapat itu kayak main bola, mau rengkas-rengkasan tapi setelah selesai mah biasa dibayar. Nah, pertama RT 13 katanya urgensi, Pak tim penyusun nih pengennya direalisasi segera mungkin. Urgensinya seperti apa silakan di cross check. Zaman sekarang kan hampir, ya bukan semua ya, hampir setiap rumah itu sudah punya SPK masing-masing. Nah itu tinggal dilihat saja, dipantau oleh Pak RT dengan tim 11 apakah sudah dimasukkan ke usulan untuk 2024. Ya kalau sudah dimasukkan mungkin tidak terrealisasi tahun ini, mudah-mudahan ke 2024 gitu. Itu untuk RT 13. Nah kalau RW berapa tadi Pak? Bentar. RW 07 Rengkon kalau nggak salah di situ posisinya RT 16 ya. Pengennya ngusulinnya ini sebenarnya bukan saatnya ngusulin. Saya suruh cross check itu sama RT-nya dimasukin ya ke usulan Pak. Udah. Ya kalau sudah ya nggak usah diusulkan sekarang gitu maksudnya. Makanya saya minta usul sekarang karena kalau maunya pengennya ada urgensi gitu, ada lebih percepatan. Sebelum itu juga kami udah koordinasi dengan Pak Sekdes. Nanti sama mungkin dengan RT 13 ya, pengennya didahulukan. Tapi lihat juga nanti untuk tahun anggaran ini kan sudah terrealisasi ya. Nah mungkin untuk tahun ini mungkin tidak bisa. Mudah-mudahan kalau memang itu urgensi 2024 bisa diangkat dan mungkin hal-hal yang lain atau usulan-usulan lain bisa digeser tergantung nanti urgensinya. Kalau memang urgensi, insya Allah nanti deketin aja tim 11 gitu. Kemudian yang ketiga RW residen booking. Ya kalau booking ya mungkin bisa direalisasi bisa saja dengan kerjasama dari tim puskesmas atau tim kes, tidak harus menunggu anggaran ADD Pak. Saya pikir dulu saya pernah BPD mengadakan booking. Saya dulu itu punya koneksi dengan provinsi. Saya dikasih obatnya, mesin bookingnya pinjam. Mungkin bisa begitu saran saya ini, atau bisa dibantu juga sama Ibu Lurah. Tidak harus menunggu APBD gitu Bu ya. Mudah-mudahan dananya dari mana saja.
saya fasilitasi, nanti masyarakat ada DBD 1 langsung fogging, ada DBD 1 itu sangat berbahaya. Jadi saya rasa fogging itu nggak usah banyak-banyak di setiap kejaruan, cukup satu kejaruan. Apa sih bahayanya fogging itu ada ininya, ada dampaknya nanti setelah kita fogging itu ada dampaknya. Dan minimal fogging itu Pak RT, Pak RW, kita memfasilitasi sudah 10 orang yang terdampak DBD itu baru kita bisa melakukan fogging. Itu pun harus ada izin dari puskesmas dulu. Tidak semata-mata kita nanti setelah saya adakan fogging harus hiji 2 jalanan ke rumah sakit langsung fogging dulu hiji 2, itu sangat berbahaya nantinya. Jadi kata saya, pernah saya bilang ke Pak RT, Pak RW, ada orang yang kena DBD, tolong difasilitasi ataupun diutamakan itu untuk kebersihan, untuk gotong royong untuk membersihkan. Karena apa? Karena jentik-jentik itu yang sangat berbahaya. Jadi kalau fogging itu kita lakukan itu hanya membunuh nyamuk-nyamuk besar saja. Sedangkan yang lebih berbahaya itu nyamuk-nyamuk yang kecil. Yang sekarang lagi banyak-banyaknya nyamuknya kecil tapi gigitannya itu udah sangat terasa gitu kan. Itu yang sangat berbahaya. Bukan nyamuk yang besar yang kita takutkan, tapi nyamuk yang jentik-jentiknya itu, yang telur-telurnya itu yang harus kita basmi. Dengan apa? Bukan dengan fogging, tapi dengan kebersihan, dengan kerja bakti. Itu salah satunya. Terutama ada got-got, ada yang istilahnya itu kumpulan-kumpulan air yang istilahnya itu harus kita bersihkan, yang itulah rawannya jentik-jentik itu di situ. Dan nanti mungkin saya akan membuatkan grup yang dimana perwakilan RT RW, nanti perwakilan dari puskesmas juga yang akan saya buatkan, dimana nanti konsultasi di situ. Nanti saya akan buatkan grup di situ, grup tentang DBD, bahayanya manfaatnya DBD. Jadi jangan seolah-olah kita mempunyai nanti, saya mempunyai alat fogging, lurah fogging. Ini harus kita pikirkan dampak akibatnya nanti akan terjadi kepada masyarakat kita. Tuh salah satunya. Terima kasih. Ya, baik, ditambahin sama Bu Lurah ya. Artinya walaupun memang ada sekian masyarakat yang membutuhkan untuk itu, tidak serta-merta harus menunggu dari ADD gitu. Bayang ya, mungkin bisa kerjasama dengan tim kesehatan dari puskesmas, dengan dibantu mungkin dari pemerintah desa. Dan fogging itu sebagaimana tadi dijelaskan, tidak serta-merta setiap saat, mungkin sewaktu-waktu urgensi saja kalau fogging itu. Ketika ada gejala-gejala yang sekiranya mengarah ke situ, baru ada diadakan fogging. Yang terakhir atau yang keempat, bukan terakhir ya, berikutnya masih ada, silakan ngobrol supaya ruang rapat ini hidup dan terbuka. Ibu RT 020, katanya jalan paving bloknya sudah rusak, tapi kira-kira urgent gak Bu? Urgent, emang jeblok lamun musim hujan, hancur. Itu bukan jalan desa ya, jalan apa namanya, apa sih? Jalan, bukan jalan poros, jalan tikus. Iya, berit bukan jalan di herannya. Kenapa ada istilah jalan tikus nih Pak Camat? Pak Cecep, jalan tikus yang dilaluinya itu saya tahu persis karena saya wilayah di sini, tahu persis ya. Untuk jalan kaki mah darurat timur, yang turunnya itu ya, tapi sudah diusulkan kan untuk 2024. Insya Allah 2024, kalau memang yang lainnya sudah terpenuhi kebutuhan infrastrukturnya, mungkin itu bisa diprioritaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti beserta staf, yang saya hormati lembaga desa, PPD, ketua beserta anggota, yang saya hormati lembaga pemasyarakatan desa, ketua RT, ketua RW, PKK, posyandu, serta Bapak Ibu peserta musyawarah desa yang tidak saya sebutkan satu persatu tentang yang saya hormati.
beserta yang saya hormati tim monitoring RKP dari Kecamatan Jayati. Langsung saja, tadi proses musyawarah desa sudah berjalan. Satu hal dari saya selaku bagian dari tim monitoring dari pendamping desa mengapresiasi proses musyawarah desa pada hari ini. Ada perubahan secara kualitas pelaksanaannya. Kalau yang sudah lebih banyak seremonialnya, sambutan dan sambutan, tetapi alhamdulillah pada hari ini 3 poin penting acara Musdes sudah berjalan. Pertama, pemaparan dari ketua tim penyusun RKP, proses dari setelah pembentukan tim penyusun sampai hari ini tadi sudah dipaparkan apa saja hasilnya. Kemudian yang kedua, pandangan resmi DPD tadi sudah disampaikan, tinggal nanti dibukukan di poin 18 sejauh mana pandangan resmi DPD terjadi. Karena DPD itu bagian penting dalam proses perencanaan di dalamnya, karena setiap anggota kan mewakili dari beberapa wilayah, berarti sama-sama membaca apa saja kebutuhan masyarakat. Tujuannya tadi bagaimana memaksimalkan kebutuhan masyarakat terakomodir, itu hal. Tinggal hari ini kita penyempurnaan hal-hal tadi. Yang ketiga adalah proses masukan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah sebetulnya menggambarkan, menguatkan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh ketua tim RKPD. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi untuk hal ini. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan sebetulnya ada 2 poin, ada 2 usulan yang harus dibesarkan oleh tim RKPDS. Sesuai dengan yang disepakati, ada RKP 2024, ada RUU RKP 2025. Pertama, RKP 2024 sederhananya usulan itu yang akan didanai oleh APBDes tahun depan. Artinya sumbernya dari dana desa dan APBDes. Karena kalau kita desa menganut N+1 usulan hari tahun ini dilaksanakan tahun depan. Yang kedua, DURKP atau daftar usulan RKP 2020. Usulan itu yang akan nanti dibawa ke Musrenbang Kecamatan awal tahun depan. Jadi sekian usulan tadi dari Bapak Ibu sekalian, tim RKP akan membagi itu. Ini dibutuhkan kejelian, dibutuhkan beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan kemendesakan. Tadi usulannya pasti kalau semua Pak RT mah hanya kira-kira di bawahnya KB mendesak. Tapi desa yang jelas bukan alat pemuas, tidak bisa langsung semua usulan dari DPD. Klasik sih sebetulnya, tapi realitanya. Nah, disitulah kejernihan tim KP memilah tadi sejauh mana kemendesakannya. Yang kedua, menilai dari kewenangannya. Ada usulan itu menjadi kewenangan desa, ada kewenangan kabupaten, kecamatan, dan pusat. Di situ kejelian tim RKP. Jadi tadi usulan jalan utama, jalan tikus, jalan cacing, itu tadi sama halnya ada kewenangan masing-masing. Tapi jalan desa berarti kewenangannya daerah kabupaten. Kalau desa kewenangannya jalan-jalan di rumah dan hal-hal yang lainnya sesuai. Disitulah kejelian tim RKP tadi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, memang pelaksanaan Musdes hari ini tidak terlepas dari masih ada kekurangan. Satu sisi yang paling utama sih saya lupa gitu, yang saya dari datang awalnya Bulurah kekurangan hari ini satu, tidak ada asinan, tidak ada kantuk ini. Biasanya aja intermediate bola kantuk makanan kalau ya
Saya agak ngantuk karena jam-jam rawan nih. Oke, lanjut. Berbicara tadi ada beberapa kelemahan dari proses yang harus kita laksanakan. Satu sisi kita harus melaksanakan sesuai RKPL yang disusun oleh kabupaten, maka hari ini kita laksanakan mesti. Tapi alat pendukungnya belum sempurna. Salah satunya sampai hari ini kita belum tahu apa prioritas usulan yang dari pusat, apa prioritas dari daerah. Tapi kita sudah berproses hari ini, tapi tidak apa, yang jelas kita hari ini bottom-up. Artinya menggali usulan dari bawah dari masyarakat. Artinya tidak sia-sia. Tahapan hari ini adalah bagian rangkaian kedua dari perencanaan yang kemarin kita pembentukan tim, hari ini kita musyawarah desa. Minggu depan kita akan melaksanakan musyawarah desa. Apa bedanya? Kubuli-kubulinya. Ya itu konsekuensi, dan kita desa sekarang mandiri. Jadi dengan anggaran miliaran tanggung jawabnya besar, prosesnya pun ya besar, walaupun sederhana, kurang dilujuk di berbicara di usulan di, ya mungkin ada pemahaman kubuli-kubuli atau gitu. Tapi sebetulnya bagaimana desa mandiri itu di situ, dari desa oleh desa untuk desa. Kita yang mengusulkan, kita yang melaksanakan. Satu hal tadi sekali lagi sangat mengapresiasi proses hari ini sudah berjalan baik, inputnya sudah kena, tinggal nanti disempurnakan POM 10 dan POM 14 yang tadi saya sampaikan. POM 10 itu yang didanai dari dana desa ke depannya BPDS, POM 14 itu yang akan dibawa ke musyawarah kecamatan ini, spesifiknya teknisnya nanti oleh tim penyusun. Bahannya input hari ini POM 10 dan 14 yang tadi dibacakan, outputnya pun sama, tapi berbeda. Berbeda apa? Tadi kan ada masukan tanggapan dari BPD, dari ibu sekalian. POM 10 14 tadi disempurnakan. Jadi tetap alat kerjanya dua itu. Untuk melangkah ke minggu depan kita melaksanakan musyawarah desa. Bedanya, kalau hari ini tadi yang menyampaikan adalah tim RKP dan pandangan BPD serta ibu sekalian, minggu depan sama halnya penyampaian oleh ketua tim RKP, tetapi hasil dari musyawarah hari ini, nanti setelah perbaikan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah bedanya kalau hari ini tanggapan BPD, pandangan BPD, besok pandangan dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada kisi-kisi minimal apa saja program prioritas daerah yang menjadi kewenangan desa atau dititipkan di desa. Nanti bisa disampaikan oleh masing-masing OPD daerah, kabupaten, atau didelegasikan ke kecamatan, apa saja nanti disinkronkan agar menjadi RKPD itu maksimal outputnya. Sama halnya dari pemerintah pusat pun biasanya melalui peraturan Menteri Desa terkait skala prioritas, sampai hari ini memang belum keluar, tapi sebagai gambaran yang menjadi program prioritas pemerintah pusat yang bisa menjadi kewenangan desa, ada beberapa poin. Pertama, kalau terkait stunting sudah seperti biasa ya, ada. Namun ada beberapa hal yang cukup baru yang menjadi konsen pusat ke depannya yang bisa menjadi bagian dari kewenangan desa, yaitu terkait penanganan penyakit TBC. Itu ke depan menjadi menjadi skala prioritas pemerintah pusat selain di stunting. Kemudian selanjutnya terkait narkoba, sama halnya bagian dari program prioritas pemerintah ke depannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi sebetulnya disampaikan itu hampir keseluruhannya menjadi kewilayahan ya, usulan kewilayahan. Memang ada sedikit tadi sudah terulas menjadi yang skala desa lah.
kebutuhan desa tadi, misalkan terkait pendidikan, direncanakan sifatnya beasiswa gitu ya. Kenapa tidak? Nanti ke depan itu diwacanakan, digagas, diamati, misalkan lebih makro lagi, yaitu bentuknya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi PKBM itu pendidikan kelompok yang bisa digagas oleh desa. Di dalamnya itu bisa bentuknya tadi paket ABC, kemudian kursus, PAUD, taman bacaan masyarakat. Rumah besar itu PKBM. Kenapa tidak ke depan Ketua DPD dan pemerintah Desa Jayanti mencoba itu minimal menjadi bahan diskusi. Memang butuh matang ya persiapan hal tadi, persiapan dari sisi kesiapan administrasinya, kesiapan SDM dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itu harapannya nanti minggu depan musrembang agar lebih semarak, karena ini hajat perencanaan desa. Desa sekarang sudah mandiri, bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau dulu kan kita masih berharap cemas usulinya, bagaimana nunggu hasil musrembang di kecamatan, kabupaten, di provinsi gitu ya. Tapi ada bagian kewenangan kemandirian desa itu sekarang melalui dana desa, cukup di tingkat desa kita sudah bisa menentukan apa kebutuhan masyarakat. Itu poin penting bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan dari proses awal sampai hari ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk diskusi sesi kedua kita lanjut kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Asep Hidayatullah, Ketua RT 06 RW 03 Kepung Jati Timur. Pertama-tama saya apresiasi, terima kasih kepada Ibu Kepala Desa yang sudah merealisasikan akses jalan utama Kampung Jati Timur, di mana warga menunggu proses kelanjutannya, Bu. Yang kedua, kami selaku RT mengusulkan pembangunan turap untuk penyangga banjir, dikarenakan karena jalan baru itu ini sedikit menanjak ya, Bu ya. Jadi antisipasi air numpuk di sana. Itu aja, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ada 3 poin, 1 poin usulan aja yang memang kalau memang dianggap sifatnya urgent banget gitu ya, yaitu mengenai spal yang masuk ke gang tempe. Itu saya rasa sudah sangat sekali itu butuh perbaikan, Bu. Yang kedua, spal yang di depan Masjid At-Taqwa itu juga sama. Ketika ada hujan, itu air bukan lari ke got, melainkan larinya ke jalan, jadi meluap gitu, karena volume air tidak tertampung dengan adanya spal tersebut. Dan yang ketiga, di depan majelis taklim ya, Bu ya, di depan majelis taklim At-Taqwa ya, kalau nggak salah di belakang juga sama. Itu dulu mungkin pernah ada spal juga, tapi sekarang kayaknya nggak berfungsi, buntu. Nah, untuk itu saya mengajukan untuk 3 titik itu dulu aja yang sifatnya urgent gitu. Dan saya harap dari tim pemerintah desa untuk menentukan urgent atau tidak urgent pembangunan yang akan dibangun oleh desa, saya harap observasi langsung ke lapangan, sebaiknya begitu, agar tepat sasaran gitu, Bu. Jadi untuk menselektif mana yang urgent banget sama yang tidak gitu. Kalau hanya melalui musdus saja ini istilahnya, itu kan hanya catatan. Kita tidak tahu kan
betul atau tidak ini urgent atau tidak urgentnya gitu. Kalau langsung observasi dengan sendirinya kan ada semacam pertimbangan gitu. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi dari Ketua RT 021 Kampung Pabuaran. Saya hanya ingin mempertanyakan untuk pembangunan periode 2023 di kampung di RT 21 sampai saat ini belum ada pembangunan. Gitu. Iya, baik SPAL ataupun terutama SPAL kita belum ada saluran SPAL karena itu air dari 07 turun semua ke 021. Dari 021 itu terhenti. Paling kalau yang lewat sawah mungkin nanti arahnya ke 06 ke RT 06 Bapak Asep. Gitu. Apa emang di 021 ini untuk tahun 2022 tidak mengusulkan itu apa seperti apa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru sampai ke RT yang lama Pak Bandi. Jadi kalau hujan itu sering naik air tuh dari sawah itu. Turap yang di depan, yang paling depan itu, yang sedang sekarang lagi dibangun jalan utama, itu sudah sebelum Bapak RT mengajukan turap sudah saya pikirkan untuk jalan air, dinasti airnya kemana-kemana sudah saya pikirkan. Walaupun saya perempuan tidak mengerti dalam hal pembangunan, tapi sedikit paham tentang pembangunan. Itu sudah kita masukkan Pak RW, mudah-mudahan di 2024 saya akan usulkan untuk saya mungkin bisa saya kawal ini masuknya ke kecamatan. Begitu. Untuk Ketua RT 03 di mana ada 3 usulan yang diajukan sama Pak RT. SPAL di Gang Tempe, SPAL di Gang Masjid, dan SPAL di depan Majelis Taklim ya. Pak RT, saya tadi sudah sampaikan di pembuka acara tadi, sebelum terrealisasi, insya Allah usulan-usulan Pak RT ini saya yang akan turun sendiri. Dan saya akan menimbang mana yang akan diprioritaskan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus di tahun 2025 nanti. Itu Pak RT. Pasti saya akan turun. Hari ini mungkin usulan-usulan Pak RT akan saya tampung. Mudah-mudahan saya ada waktu, badan saya fit, saya bisa turun dengan usulan-usulan itu. Untuk Pak RT 07 di mana tahun ini tidak ada pembangunan sama sekali. Di Pak RT di 021 ya. 021. Tahun 2022 kemarin itu di 21 itu sudah kita realisasikan. Sudah ada kita realisasikan. Jadi kita bagi-bagi. Tidak semua RT 30 itu harus semua dapat semua. Tidak harus semua dapat. Jadi mana yang sudah agak mulai sudah saya penuhi di situ, kita bagi ke RT yang belum pernah sama sekali. Kayak kemarin RT 06 tidak pernah sekali kita sentuh di situ. Jadi kita bagi-bagi gitu. Dan tahun 2023 ini kemungkinan bedah rumah yang akan kita realisasikan di sana. Nanti Oktober. RT 021. Masih ada lagi yang mau bertanya? Jalan ini yang besar. Yang nggak dipakai. Minta solusi. Gimana be dikaluhurkeun Pak RT? Bangun deui. Ondasina dikaluhurkeun deui supaya ulah sampai kena banjir. Siap bae. Iya.
jalan lintas itu masuknya ke kabupaten Pak RT. Jadi ada kewenangan desa di mana ada yang masuknya ke kabupaten, ada yang masuknya ke kecamatan, dan ada masuknya ke desa. Jadi kayak semacam tadi turap yang ada di RT 06 itu masuknya ke kecamatan, nanti akan kami kawal di kecamatan. Jadi itu usulan Pak RT itu yang jalan utama itu masuknya ke kabupaten, nanti kita akan usulkan, kita kawal ke kabupaten melalui musrembang nanti di kecamatan gitu. Ya Pak RT. Kalau Pak RT boga modal mah tuh di kangun besi di mana diluhurkeun modasina. Masih ada yang mau dipertanyakan untuk Pak RT Dani? Woi, aman. Pak Dani mah boga usulan dong. Ayo silakan. Mau yang ada yang mau diusulkan lagi, jadi insya Allah untuk Pak RT yang kemarin dimusduskan itu sekarang kita bicarakan. Saya tahu poin-poin mana yang akan nanti Pak RT Pak RW itu sudah diusulkan. Nanti yang insya Allah yang saya akan nanti turun ke bawah langsung. Mana yang difasilitasi, mana yang harus didahulukan, mana yang harus biasanya saya mah turun ke hendap Pak panas-panasan sudah biasa. Makanya insya Allah untuk tahun ini saya yang akan nanti langsung turun ke bawah. Terima kasih. Mungkin saya kasih ruang sedikit untuk membuka planning masyarakat. Jadi jangan hanya penekanan di infrastruktur saja. Mungkin yang sifatnya tadi ada yang sudah dibahas UMKM atau sifatnya penerima manfaat itu des tadi mana saya des. Misalnya ada kelompok-kelompok usaha, ya coba itu untuk meningkatkan ekonomi bisa di-cover oleh ADD dengan catatan syaratnya harus komplit, harus ada mungkin SIUP atau akte notaris dan sebagainya, kelompoknya jelas, jangan fiktif. Ya, perbengkelan, peternakan, atau perkebunan atau apa saja. Kan yang sudah berjalan ada namanya tanaman hidroponik. Ya coba silahkan. Ada kelompok-kelompok usaha ekonomi yang sekiranya untuk menambah peningkatan ekonomi masyarakat yang bisa dikelola oleh satu kelompok, bukan kepentingan pribadi. Misalnya di RT 16 nih, Pak Sahri ya. Kebutuhannya apa di situ? Ada kelompok pedagang kaki 5, kaki 6 apa kaki 5? Kaki 2-nya Pak. Ya silahkan UMKM-nya dijalankan daripada orang-orang luar yang didominasi oleh mohon maaf tidak menyebutkan suku gitu kan. Kebanyakan di sini ada banyak bang emok sekali yang masuk ke desa kita. Itu Pak, saya usulan Pak. Saya usul itu Pak. Silahkan. Kalau memang masih bisa di-cover oleh ADD, nggak ada salahnya untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Apalagi siogianya desa sudah menempatkan atau mengadakan lokasi yang namanya tematik. Tujuan utamanya itu untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Di situ silakan. Di kampung-kampung yang tidak ada tempat yang strategi aja ada pasar malam, masa itu sudah disediakan tuh, coba silakan dikelola. Pak RW, Pak RT gabung, ada paguyuban RT RW. Untuk pengelola UMKM di sana. Diramaikan, kolomnya jangan dikasih ikan aja, kasih bebek yang bisa digoes, gitu kan? Atau apa saja yang bisa nanti dananya dialokasikan di RADD. Mangga silahkan. Tapi mohon maaf, pengalaman saya dulu sebelum adanya ADD, saya pernah terlibat di PNPM, mungkin tahu Pak Pembina ya, di PNPM Mandiri, PNPM Replikasi. Kebanyakan masyarakat tuh usulnya doang, kasih kambing 2-3 hari kambingnya hilang, kasih ikannya cuma 2 ekor. Gimana kurangnya pemerintah gitu. Sekarang tahun-tahun kesini itu
sudah bisa di-cover sama desa, Pak Cecep ya. Sudah bisa di-cover sama desa. Mau ternak ayam, mangga silahkan. Mau ternak kambing silahkan. Yang penting yang jelas, jangan remong-remong itu. Ya silakan. Tapi bentuk dulu kelompoknya. Kelompok tani juga nggak jelas ini. Cuma namanya doang nggak poktan. Ininya masing-masing. Padahal setiap tahun tuh ada stimulannya, ada bantuan traktor, ada bantuan pompa air. Tapi saya amati tidak bisa diserap oleh masyarakat banyak. Saya mau nyawa aja tuh, sawah saya nggak ada yang ngegarap. Coba boleh gapoktan. Itu sungguh sangat menghasilkan. RKP itu coba di sawahan tuh 2000 meter ngosong terus itu. Nah itu jangan sampai kesannya anggaran dari ADD, anggaran dari desa, anggaran dari APBD kok dimiliki pribadi. Itu kan kelompok, gak poktan gitu. Coba